Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Dwi Prabowo dari kelas 12 TPLB. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang politeknik. Pengertian politeknik. Politeknik dapat merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Istilah tersebut juga dapat merujuk pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan vokasional. Tujuan politeknik. Tujuan utama didirikannya pendidikan politeknik di Indonesia adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan politeknik memiliki daya saing tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Jalur untuk masuk politeknik. Yang pertama ada SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Yang kedua SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang ketiga SBMPN, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri secara nasional. Yang keempat SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kelima UMPN Mandiri atau Ujian Masuk Politeknik Negeri secara mandiri. Sejarah Politeknik. Politeknik merupakan satu bagian dari sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan sumber daya manusia atau SDM melalui jalur pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi selalu berpartisipasi aktif menegakkan perekonomian bangsa dan negara. Melalui SDM yang mempunyai keterampilan yang praktis dan memadai, program pendidikan politeknik merupakan jalur pendidikan vokasi pada tingkat perguruan tinggi yang membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Dengan bekal itu, diharapkan alumni politeknik betul-betul menjadi tenaga vokasional di bidangnya, khususnya di bidang keteknikan, engineering, dan tata niaga komerse. Dasar hukum politeknik dan tujuan politeknik. Dasar hukum politeknik adalah surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 32 032/DJ/Kep/1979. Tujuan utama didirikan pendidikan politeknik di Indonesia adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan politeknik memiliki daya saing tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Sistem pendidikan politeknik. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan proses pembelajaran yang didesain agar lulusannya siap kerja. Untuk itu, sistem pendidikan ini harus didukung oleh metode dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill. Perbedaan universitas dan politeknik. Universitas merupakan institusi pendidikan yang terdiri dari banyak fakultas dan bersifat umum. Yang kedua, politeknik lebih mengkhusus dan terpusat dari segi pembelajaran.
Universitas menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu dan lebih banyak mempelajari teori dibandingkan praktik lapangan. Kelebihan melanjutkan pendidikan di Politeknik yaitu yang pertama, kuota belajar mahasiswa di kelas terbatas. Rata-rata mahasiswa di kelas tidak sampai 40 orang sehingga membuat suasana belajar kondusif dan interaktif dengan dosen bisa lebih intens. Yang kedua, memiliki spesifikasi program studi sejak pendaftaran. Di beberapa politeknik terbagi dalam beberapa jurusan yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa program studi. Misalnya di jurusan teknik sipil ada 4 program studi yaitu konstruksi gedung, konstruksi sipil, perawatan dan perbaikan gedung, dan perencanaan jalan dan jembatan. Yang ketiga, memiliki jadwal kuliah yang teratur. Jadwal kuliah di Politeknik menyerupai sekolah SMA. Sebagai contoh jadwal harian, yaitu masuk jam 7 pagi, pulang jam 2 siang, penuh tanpa jeda dengan durasi beberapa minggu hingga bulan. Yang terakhir, fasilitas praktek yang memadai. Untuk menunjang studi akademi Politeknik, juga ada kelas praktek yang membutuhkan laboratorium dan bengkel tersedia di masing-masing jurusan. Selanjutnya, kekurangan melanjutkan pendidikan di Politeknik. Yang pertama, jadwal yang teratur dan padat mempengaruhi kegiatan prioritas. 2. Jumlah teman terbatas. Yang ketiga, terlalu fokus dengan akademik. 7 jurusan Politeknik yang mempunyai peluang kerja besar. Yang pertama ada teknik grafika dan penertiban. Jika Detikers tertarik memiliki perusahaan percetakan sendiri maupun berkeinginan menjadi wartawan atau desainer grafis, maka ini adalah jurusan yang cocok untuk kalian. Jurusan Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ ini sudah ada sejak tahun 1990. Jurusan ini juga bekerja sama dengan beberapa industri media massa, jadi setelah lulus akan siap bekerja di lapangan. Yang kedua, teknik sipil. Teknik sipil adalah jurusan mempelajari perencanaan atau perancangan manufaktur, manajemen atau pengelolaan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem. Peluang kerja jurusan teknik sipil sangat luas di Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, teknik mesin. Di jurusan teknik mesin yang dipelajari tidak hanya mengenai mesin motor, mobil, dan kegiatan perbengkelan lainnya, tetapi juga akan mempelajari konservasi energi, konstruksi, dan perancangan teknik industri hingga material. Yang keempat, akuntansi. Jurusan di Politeknik yang memiliki peluang kerja besar yaitu akuntansi. Lulusan akuntansi tentu dibutuhkan di setiap sektor perusahaan dan memiliki peluang kerja yang bagus. Jadi tidak usah khawatir karena ada jurusan akuntansi merupakan jurusan yang siap bekerja di sektor manapun. Yang kelima, administrasi niaga. Para lulusan jurusan administrasi niaga akan memiliki keahlian yang mampu merumuskan, menganalisa, hingga merancang solusi terkait permasalahan di dunia bisnis. Prospek kerja untuk jurusan ini cukup luas dan beragam. Hal ini dikarenakan administrasi niaga mempelajari apapun yang berkaitan dengan operasional bisnis dan perusahaan. Yang keenam, teknik informatika dan komputer. Teknik informatika dan komputer ini cocok untuk kalian yang menyukai dunia IT dan siap bekerja di industri. Di jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai hal programming, desain, dan sebagainya. Teknik elektro.
Jurusan politeknik yang memiliki peluang kerja besar adalah teknik elektro. Jurusan ini biasanya akan menjalin banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama, sehingga para lulusannya akan terjamin di dunia kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.